Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema agar doamu cepat dikabulkan oleh Allah. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ani Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, man istawa yawmahu, apabila siapapun yang dua harinya sama, artinya hari ini dan hari kemarin itu sama, angger baik, kualitasnya seperti itu juga, tidak ada kenaikan kualitas, sama seperti kemarin, masih angker bleger bae, fahuwa maghbun, konyol. Wa makana amsu khairan min yaumihi, kalau kemarinnya lebih baik dari sekarang, artinya hari ini lebih buruk dari kemarin, fahuwa mahrumun, maka dia mahrum, orang yang terlarang, orang yang merugi, artinya jatuh miskin kamu nih. Kalau hari kemarin lebih baik hari ini, kemarin untungnya 200, hari ini 100. Kalau hari kemarin untung 100, hari ini 100, ya masih tolol kamu nih. Kalau kemarin 200 sekarang 100, ya goblok namanya, sama. Jadi dalam hidup ini harus ada perbaikan, peningkatan kualitas dari hari ke hari, ada peningkatan kualitas. Aja angger bae. Saya kan sering bilang, nyong siraku sing pengenku angger bae goblok ora nambah-nambah. Itu maksudnya tidak ada peningkatan kualitas. Bukan goblok, bukan teman, artinya tidak ada peningkatan kualitas, angker aja begitu. Ya gulamu, bika la yaji'u syai'un, sesuatu tidak hadir karena kamu, wala budda minka, dan tidak bisa tidak ijtahid, yang penting bekerja keras. Wal ma'unatu min rabbika, pertolongan datang dari Tuhanmu. Yang penting kamu bekerja keras, nanti akan datang pertolongan dari Tuhanmu. Taharrak fi hadzal bahar, bergeraklah di atas lautan ini. Alladzi anta fihi, yang sedang kamu arungi lautan itu. Bergeraklah. Wal amwaju tarfauka wa tuqallibuka ila sahil, gelombang itu akan mengangkat kamu dan akan menghempaskan kamu ke pantai. Ad-du'a minka, kamu yang penting berdoa. Wal ijabatu minhu, Allah yang akan mengabulkan. Yang penting kamu bekerja keras, nanti Allah yang akan memberikan pertolongan. Yang penting kamu berdoa, nanti Allah yang akan menjawab. Al-ijtihadu minka wa taufiqu minhu, bekerja keras
itu yang kamu lakukan. Nanti taufiknya Allah yang mendatangkan. At-tarku minka wal hamiyatu minhu. Yang penting kamu mencegah dari semua bahaya. Wal hamiyatu minhu, Allah yang akan melindungi kamu. Yang penting kamu berhati-hati, Allah yang akan melindungi kamu. Yang penting kamu rajin belajar, nanti Allah yang bikin kamu pintar. Yang penting cari jodoh, nanti Allah yang mempertemukan kamu. Ngelamar lagi, ditolak lagi. Ngelamar lagi, ditolak lagi. Sampai sekertas maya anak gadisnya sudah dilamar semua, ditolak semua. Jangan putus asa, katakan aku lelaki. Jangan kecil hati, jangan cengeng hidup. Hidup ini jangan cengeng. Baru 50 kali kamu ditolak, kecil, belum 1000 kali kan? Kalau ngelamar yang baik-baik aja, jangan maksa. Seperti saya juga ngelamar gitu. Kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau tidak diterima ya bagaimana caranya? Saya mah halus-halus saja kok, sopan-sopan aja. Diterima ya alhamdulillah. Enggak ya bagaimana caranya lah. Itu. Jangan pernah kecil hati. Ya. Yang berani, jangan putus asa. Ya, manjada wajad. Innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau sudah mentok-mentok ditolak semua, menghadap Allah, ya Allah aku ingin kawin, yang penting asal perempuan. Dapat nggak kira-kira? Dapat deh. Nah, itu saya praktekkan kok untuk diri saya. Ya Allah yang penting perempuan, dikasih kok perempuan. Iya. Isdiq fi talabika, jujur dalam meminta kepada Allah. Maqad araka baba qurbihi, Allah sudah memperlihatkan kepada kamu betapa dekatnya pintu Allah. Ketuk sajalah pintunya. Turidu rahmatahu mumtaddatan ilaika wa lutfahu wa karamahu wa mahabbatahu mushtaqina laka. Ya. Nanti kamu akan lihat sendiri rahmat Allah akan terhampar di hadapanmu. Kasih sayangnya, kedermawanannya, cintanya, semuanya merindukan kamu. Wa hadza huwa ghayatun matlubul qaum. Inilah sebagai tingkatan terakhir cita-cita semua orang. Pengennya adalah rahmatnya terhampar di hadapan. Ya, cintanya, kelembutannya, kasih sayangnya, semuanya merindukan kepada kamu, akan berdatangan menghampiri kamu. Iya. Asal kamu mintanya yang benar. Minta apa? Sebabnya tidak dikabul-kabul karena permintaanmu tidak jelas.
Yuk kita uji kepada orang yang turun dari mimbar setelah penutupan acara dengan doa. Tanya, apa yang kamu minta? Enggak tahu. Nyung maknanya enggak tahu kok. Dia enggak bisa bahasa Arab. Kok lama banget? Sampai setengah jam, sampai amin, 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 amin. Masih terus juga sampai capek. Amin. Masih. Doa kunut dibaca, doa dibaca. Ya Allah ya Rabbi. Jadi meminta kepada Allah sampai setengah jam. Minta apa? Kamu minta uang sama bapak kamu. Berapa jam? To the point, Pak, minta duit, selesai. Ini mau bapaknya nunggu sampai akhir. Bapak ngomong, kamu minta apa sih? Bapaknya bingung, nggak ngerti minta apa, ngomong sampai setengah jam. Silakan baca Al-Quran. Bagaimana para nabi, para rasul berdoa kepada Tuhannya. Semuanya to the point. Rabbi habli min ladunka mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Iya. Kalau orang membacakan permohonan setengah jam, berapa ratus permohonan tuh? Satu. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara menjerit-jerit, pakai speaker lagi. Dikiranya Allah budeg dikiranya. Ayo, ya enggak ada. Ya enggak. Kemudian minta Allah dengan di lagu-lagu. Apa betul orang minta dengan di lagu-lagu begitu? Iya. Ada anak santri datang minta kepada saya. Mintanya dengan menyanyi, aduh Buya jaluk duit. Gue gampar loh. Ya, ini kan tidak layak. Allah sudah kasih petunjuk, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Mintalah kepada Tuhan dengan rendahkan hatimu dan tersembunyi. Jangan ada orang yang mendengar apa yang kamu minta. Biarkan yang tahu hanya Allah dan kamu sendiri. Saya nanya, kalau saya ngejampi air, apa doanya? Ya nggak tahu, gimana begitu aturannya. Tadarruan wa khufyah, rendah hati dan tersembunyi. Sudah paham? Jadi Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Pernah dengar nggak? Sering dengar tadarruan wa khufyah. Terus diamalkan nggak? Orang minta doa lancar rezeki, saya bilang ya Rozak, sudah ini aja sih. Maunya yang selembar folio gitu pengennya. Ya sudah, ya Rozak itu memanggil Allah, maksudnya minta rezeki. Ketika kamu memanggilnya ya Wahab, kamu minta diberi pangkat. Kalau kamu mengenal ya Rahman ya Rahim, kamu minta disayang. Ayyama tad'u falillahil asmaul husna.
mau entah apa saja, sudah tinggal sebut saja Asmaul Husnanya itu. Dan satu kitab setebal ini, namanya apa? Kitab hikmah tuh, Syamsul Ma'arif Kubra. Itu isinya membahas Asmaul Husna. Iya. Dan itu buku jarang yang membaca. Iya. Padahal itu luar biasa. Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Isinya adalah mengupas Asmaul Husna. Iya. Nggak tahulah, orang yang capek meneliti, menulis, dicetak, sudah di toko buku, tinggal dibaca saja, males. Betul nggak? Apalagi sekarang tinggal klik. Nggak ngeliat kok, gimana sih? Maunya apa kamu nih Bang? Iya kan? Dulu Imam Syafi'i naik onta berbulan-bulan mencari ilmu. Kamu sekarang tinggal duduk manis di dalam kamar, klik, duduknya ketemu semuanya. Kenapa tidak dimanfaatkan? Terlalu kamu nih. Memang enggak niat pinter kamu nih. Niatnya bodoh. Enggak niat pinter, enggak pengen pinter, pengennya kalau pemikir pasti tergerak dong. Sepiji nggak mahal kok, 300.000 sebulan kok, murah. Silakan Anda bisa berselancar ke Amerika, ke Belanda, ke Perancis semua. Ya, mencari berita dunia semuanya lengkap kok. Mau baca koran elektronik seluruh dunia. Iya kan? Ya tapi saya nggak bisa bahasa Inggris, ya kenapa nggak belajar? Tua. Kalau ilmu nggak ada tuanya. Kewajiban belajar itu dari Geongan sampai Liang Lahat. Umurnya 150, masih wajib belajar enggak? Masih. Mulai tidak wajib belajar kalau kamu sudah dikubur. Masih dikasih, masih belajar enggak? Masih, belum sampai masuk kubur sih. Kan masih ilalah dari Geongan sampai Liang Lahat. Berarti kalau masih dalam katil berarti masih belajar kan? Cerdas deh. Jadi yang salah teksnya apa ya? Teksnya yang salah. Jadi jangan menyalahkan saya, karena bunyinya minal madi. Berarti kalau masih dalam katil masih wajib belajar. Lahat kan dia kubur. Ini mesti digotong dia, ini mesti belajar. Jadi ya seharusnya kalimatnya gini, madum tahayya, selagi kamu masih hidup. Ya, madama aqluka sahihan, selagi akalmu masih sehat. Persisnya begitu. Tapi namanya teks itu jangan dituntut harus persis, karena teks itu sendiri dalam wilayah relativitas. Jadi tergantung kepada kepintaran kamu bagaimana menganalisa, menyimpulkan. Betul nggak? Teks itu tidak mesti maknanya seperti itu. Jadi kalau pengen tahu persis apa maksudnya, jangan dari mempelajari teks. Yang paling tepat nanya kepada yang ngomong, maksudnya apa gitu. Kalau Nabi masih hidup, kamu tanya, ya Rasulullah,
Ya Rasulullah, maksudnya apa? Minal madi ilal lahdini. Pasti menjawabnya, selagi engkau masih hidup dan akalmu masih sehat. Pasti begitu. Tidak mesti harus masuk dalam kuburan. Di mana itu? Itu secara logika. Tidak mungkin Nabi mengatakan selagi engkau masih dalam keranda kamu masih belajar, nggak mungkin dong. Ya, the logic of language, logika bahasa seperti itu. Betul nggak? Saya menyuruh tukang untuk ngecat rumah. Saya mau naik haji, sementara saya haji, rumah dicat, saya pulang sudah habis kan? Saya kasih uangnya tukang cat, nih tolong cat rumah saya, nih uangnya 5 juta, nanti laporan berapa habisnya, tukangnya berapa. Udah saya pergi haji, begitu pulang alhamdulillah rumah saya dicat semua, gentengnya dicat, kacanya dicat, lantainya dicat. Saya salahkan, dia bertahan, kan suruh cat rumah. Iyalah, terus ya kan lantainya kan termasuk rumah semua. Cerdas banget kamu nih. Ya itulah makanya orang yang berpikir tekstual nggak bakal menang berhadapan dengan kita nih. Iya, karena semuanya salah. Iya, salah semua. Betul nggak? Sampai menyangkut tentang ibadah sholat, boleh dijamak itu dalam keadaan musafir kan? Kalimatnya apa? Awala safarin. Karena tekstual ala safarin artinya di atas perjalanan, artinya kalau sudah dalam perjalanan, sehingga boleh dikosor itu setelah keluar rumah, setelah melewati batas desa, baru boleh sholat jamak. Betul nggak? Itu di kitab begitu. Nah kita kan dengan cara kontekstual. Tujuan boleh kosor itu menghindari kerepotan di jalan. Barangkali bajunya kena najis, barangkali nggak ada air, barangkali waktunya terdesak, ya kan begitu. Jadi kalau keluar dulu ya nggak repot mengkonon. Tapi kita pikir begitu semua. Jadi mereka mah tekstual, kita kan makosidus syar'inya. Tujuannya jangan sampai repot perjalanan dan repot sholat bergabung. Istinaban min istima'il masyaqqatain. Kalau keluar dulu, pergi dulu ya nggak repot namanya tuh. Jadi ukurannya awala safarin itu tidak mesti harus sudah dalam perjalanan. Asal koper sudah dibungkus, uang sudah siap, mobil sudah diisi full tank, ban sudah dipompa semuanya, itu sudah dalam keadaan azam, bukan baru keinginan. Sebelum berangkat sholat dulu zuhur, lalu ditarik asarnya takdim, lalu keluar baru bebas kan. Koding aja jadiin gini. Sebab pasti banyak ulama yang menolaknya. Karena di kitabnya begitu. Awalnya safarin, kajian tekstual. Jadi mana? Tekstual atau kontekstual? Iya seharusnya begitu. Nantinya sikat gigi tidak sunnah. Karena Nabi tidak pakai sikat gigi, pakainya siwak. Jadi kalau siwak sunnah, sikat gigi tidak. Itu nggak bisa disalahin, ya begitu tekstual tuh. Nah, kalau kitanya secara rasional, kontekstual, Nabi menyuruh siwak tuh intinya mah bukan membersihkan gigi dengan siwak secara letterlek,
Karena waktu itu alat pembersih gigi adalah siwak. Sekarang sudah ada sikat gigi. Jadi yang penting pesan Nabi itu kita tangkap, bahwa Nabi menganjurkan kita supaya menjaga kesehatan gigi. Bagaimanapun caranya, yang penting gigimu terjaga kesehatannya, kan begitu. Jadi kalau pakai Pepsodent, pakai Sensodyne, pakai Ciptaden, ya lebih bagus daripada siwak dong. Yang itu enggak ngotot, harus pakai siwak. Iya, tapi jangan disalahkan. Ya memang begitu alirannya. Ya barangkali mereka lebih cepat masuk surganya. Karena kayak kuda dikepang sih. Seperti dikasih kacamata kan nggak bisa noleh-noleh kan, lempeng aja gitu. Ya begitu. Jadi cebok pakai tisu boleh nggak? Nggak boleh. Pakai batu, ya harus pakai batu. Karena Nabi nggak pernah pakai tisu. Dia tidak pernah nanya apakah zaman itu sudah ada tisu. Nggak nanya. Pokoknya Nabi pakai batu, ya pakai batu. Daripada pakai tisu, masih mending pakai batu. Lecet ya biar. Itu banyak orang yang berpikir seperti itu. Udah jangan disalahkan. Nah, ya, ya begitulah kira-kira. Ya, is'amal bikum. Lalu apa yang bisa aku lakukan buat kamu? Is'amal bikum. Lalu apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Ya abi dan nufus, wahai penyembah nafsu, wattiba dan penyembah watak, wal ahwiyah penyembah hawa nafsu, wasyayatin wahai penyembah setan, ma indi illa haqqun fi haqqin, lubbun fi lubbin, safaun fi safain, qat' wa wasil. Aku tidak bisa tidak punya jalan lain dengan kebenaran, inti dalam inti, kebersihan dalam kebersihan. Ya, yang penting putuskan dan lanjutkan. Qat' ma siwallah, putuskan selain Allah Azza wa Jalla, wa wasil bihi, bersambung dengan Allah, tinggalkan semuanya, langsung kontak dengan Allah. Itu jalan keluarnya. La aqbalu min hausikum ya munafiqun. Aku tidak menerimakan keserakahanmu wahai munafik. Ya mad'awuna, wahai orang yang mengaku-ngaku. Ya kadzabun, wahai pendusta. La astahi min wujuhikum, aku tidak malu melihat wajah-wajahmu itu. Kaifa astahi minkum, bagaimana aku malu melihat kamu. Wa antum ma tasahyuna min rabbikum, mukamu juga nggak punya malu melihat Allah itu. Wa tatawaqqahuna alaihi, dan kamu bersikap tidak sopan kepada Allah. Watastahinuna binadrihi, dan kamu merendahkan pandangan Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Al-muwakkalina bikum, yang ditugaskan untuk ngurusin kamu. Indi sidqun, aku punya kejujuran. Aqta'u bihi ra'sa kulli kafirin, siap kupenggal kepala semua orang yang kafir. Artinya yang melawan Allah. Jadi kafir ini bukan orang yang beragama lain, bukan. Orang kafir itu bukan orang non muslim, bukan. Orang kafir itu apapun agamanya,
ya kan, yang melawan, menghalang-halangi Kanjeng Nabi, itu yang kafir. Kalau mereka berbeda agama tapi damai, itu bukan kafir. Iya, ini yang menjadi kesulitan, bahwa kamu ini tidak paham. Kafir itu tidak bisa didefinisikan. Apa sebabnya? Karena kafir itu adalah adjektif. Kata sifat itu tidak bisa didefinisikan. Sehingga kata kafir bisa melekat pada orang kikir. Kafir bisa melekat pada orang sombong. Kafir bisa melekat pada orang yang tidak bersyukur. Kafir bisa melekat pada orang yang dengki, hasud dan dengki. Tapi kafir bukan orang yang tidak percaya kepada Allah. Oke. Kamu juga bisa kafir kalau medit. Iya. Siapapun kamu yang medit, kamu oleh Allah disebut kafir. Dan untuk mereka yang medit, Allah sudah siapkan siksa neraka yang memalukan. Inna atadna lil kafirina adzabam muhina. Jadi kita tunjuk hidung orang, dasar kafir kamu, bukan kepada non muslim tapi orang yang kikir, yang sombong, kafir kamu gitu, siapapun. Ini kata Al-Qurannya, ya percaya silakan, nggak udah saya mah. Percaya nggak? Perlu dalil nggak? Oke, dalilnya ada. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih inna a'tadna lil kafirina. Sudah kusiapkan untuk orang-orang kafir itu. Siapa itu? Yang medit, ngajak-ngajak medit dan menyembunyikan karunia Allah. Itu orang kafir. Sudah kusiapkan hukumannya. Kafir enggak? Setan sombong enggak? Karena sombong dia kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Orang tidak bersyukur kafir enggak? Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Masih enggak yakin juga? Ya terserah kamu gimana. Ya enggak dong, orang itu kan kufur nikmat, iya, tapi dihukum enggak? Keras enggak hukumannya? Keras. Inna azabi lasyadid. Untuk orang kafir tuh. Iya, tuh gitu. Ya, seperti itu. Wa munafiqun kadzabun, munafik pendusta, la yatubu, yang tidak pernah bertobat, wala yarji'u ila rabbi, pada Tuhannya, bi aqdami taubatihi wa i'tizarihi, dengan secara jujur bertobat dan meminta ampun. Enggak, dasar munafik kamu, enggak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.